Dunia metafisika dan supranatural memiliki daya tarik yang kuat bagi banyak orang karena mereka menawarkan kemungkinan adanya dimensi lain yang melampaui pemahaman kita tentang dunia fisik yang terbatas. Ternyata kajian metafisika dan supranatural juga pernah ditelusuri dalam hasanah kitab klasik oleh cendekiawan muslim terdahulu. Salah satu yang terkenal dan kontroversial hingga saat ini adalah kitab karya Ahmad bin Ali Al-Buni. Bagi para pendukungnya, kitab tersebut adalah panduan spiritual yang membantu para pembacanya berupaya lebih dekat dengan Allah. Bagi para penentangnya, kitab itu dianggap sebagai ringkasan mantra gelap yang memikat para pembacanya hanyut ke dalam dunia sihir. Apa isi kitab yang paling dilarang beredar di Timur Tengah itu? Dan mengapa kalimat-kalimatnya dituduh mengajarkan sihir? Simak penjelasannya dalam video ini. Mistisme semesta. Dalam Islam terdapat pemahaman dan kajian tentang dimensi metafisika dan supranatural yang ditemukan dalam Al-Quran, hadis, dan tradisi keagamaan Islam. Konsep yang relevan dalam kajian ini dikenal dengan istilah Al-Ghaib. Al-Ghaib merujuk pada realitas atau dimensi yang tidak dapat diamati atau dipahami dengan indera manusia atau metode ilmiah konvensional. Ini mencakup keberadaan Allah yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh manusia, penghakiman akhirat, malaikat, jin, dan hal-hal yang berhubungan dengan alam gaib. Beberapa ulama memilih untuk mengkaji spiritualitas yang bersifat esoteris melalui pendekatan mistisme. Mistisme dari hasanah Islam inilah yang seringkali dipadankan dengan ilmu tasawuf. Mereka yang mendalami tasawuf disebut dengan sufi. Pada abad ke-13, lahirlah seorang tokoh sufi bernama Ahmad bin Ali Al-Buni. Al-Buni lahir di Aljazair. Ia dikenal sebagai ahli matematika dan filsuf, sekaligus sufi terkenal. Cendekiawan sufi Aljazair itu kemudian menulis kitab yang menjadi kontroversi di Timur Tengah selama berabad-abad. Kitab itu diberi nama Syams al-Ma'arif. Karya Al-Buni ini adalah sebuah risalah tentang sifat-sifat dan penggunaan masing-masing dari 99 nama Allah. Setiap nama yang dia pelajari memiliki kekuatan tertentu yang terkait dengannya, tulis Al-Buni. Jadi menurut Al-Buni, jika kita membaca Al-Alim yang memiliki arti yang maha mengetahui secara berulang-ulang, maka seseorang akan mendapatkan pengetahuan ilahi. Sementara membaca Al-Qawi atau yang maha kuat, maka akan mendapatkan perlindungan ilahi. Al-Buni mengklaim bahwa penyebutan nama-nama ilahi inilah yang memungkinkan terjadinya peristiwa-peristiwa ajaib dalam sejarah Al-Quran, seperti mukjizat Nabi Isa menghidupkan kembali orang mati, serta Nabi Musa untuk berbicara langsung dengan Tuhan. Klaim di atas sesungguhnya masih sesuai dengan keyakinan sufi arus utama. Namun kitab tersebut menjadi kontroversial ketika Al-Buni memperkenalkan panduan cara membuat jimat menggunakan nama Tuhan yang disebut dengan rajah. Rajah adalah sekumpulan huruf-huruf atau kalimat yang membentuk suatu gambar tertentu yang dipercaya bisa menjadi jimat. Dalam kitab tersebut terdapat rajah atau jimat untuk berbagai kebutuhan khusus, seperti bercocok tanam, menambah kekayaan, bahkan menemukan cinta sejati. Disinilah Al-Buni dianggap membuka peluang untuk melakukan kontak dengan jin dan makhluk gaib lainnya, sebuah sikap yang membuat dirinya dituduh mempromosikan sihir. Al-Buni juga mengajarkan tentang cara memanggil malaikat dan jin yang baik untuk melakukan permintaan seseorang, dengan peringatan bahwa seseorang mungkin secara tidak sengaja memanggil jin yang jahat. Memanggil jin dikatakan dipraktikkan oleh para guru sufi
karena keadaan spiritual mereka yang tinggi memungkinkan mereka untuk berfungsi sebagai perantara antara dunia spiritual dan duniawi. Selain itu, Al-Buni berteori bahwa 28 huruf Arab dalam Al-Quran semuanya memiliki nilai numerik. Sebuah argumen yang dia buat dengan mengacu pada kombinasi huruf misterius pada ayat Al-Quran yang berdiri sendiri, sehingga tidak membentuk kalimat seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Toha, dan seterusnya. Makna misterius dari huruf-huruf yang berdiri sendiri dipandang memiliki sifat yang dapat memberi kekuatan kepada seseorang. Salah satu di antara misteri yang hendak dijawab oleh Al-Buni dalam kitabnya ialah menguak keterkaitan alam semesta, tata surya, dan perbintangan itu dengan rahasia-rahasia tersembunyi di balik angka dan huruf. Menggunakan huruf dan angka, Al-Buni membuat bagan yang rumit yang kemudian digambarkan sebagai kota ajaib yang ditulis sesuai dengan susunan planet. Al-Buni menegaskan apa yang terjadi di luar angkasa dari pergerakan planet, bintang, matahari, dan bulan memiliki keterkaitan dengan apa yang terjadi di daratan bumi. Aktivitas sihir menurutnya sangat erat kaitannya dengan bintang-bintang di langit dan sebagian jin atau setan yang menyembah benda-benda tersebut sebagai perantara menyembah Allah. Pada abad ke-14, beragam cendekiawan ulama seperti Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah telah menyatakan Al-Buni dan orang sezamannya seperti Ibnu Arabi sebagai pelakon bid'ah, bahkan menyatakan mereka melakukan sihir yang sangat dilarang dalam Islam. Terbatas dan tersebar. Dalam pendahuluan kitabnya itu, Al-Buni menekankan bahwa kitabnya tersebut hanya boleh dibaca para ahli syariat yang suci dan tidak memiliki kepentingan duniawi. Ia tidak rela jika kitabnya ini jatuh di tangan yang salah dan dipergunakan untuk tujuan keliru. Haram bagi orang yang mengamalkan kitab ini untuk mengajarkan kepada orang yang tidak layak untuk mempelajarinya atau mengamalkannya pada hal yang bukan tempatnya. Karena sebab itu, Allah akan menutup dan mencegah faidah-faidah dan keberkahannya, tegas Al-Buni. Mengingat sifat rahasia dari pengetahuan yang mereka yakini, kemungkinan kitab Syams Al-Ma'arif tidak pernah dimaksudkan untuk dibaca orang awam. Sebaliknya, buku itu hanya ditujukan untuk mereka yang berminat memasuki tarekat sufi dan diedarkan di antara komunitas yang tertutup. Setelah kematian Al-Buni pada tahun 1225, kitab karangannya itu justru tersebar luas ke berbagai negara dengan beragam versi. Para penulis anonim yang mengaku sebagai pengikutnya menambahkan isi dari kitabnya yang asli, sehingga lahirlah versi yang lebih baru dikenal dengan judul Syams Al-Ma'arif Al-Kubra yang dapat diterjemahkan sebagai Kitab Syams Al-Ma'arif yang diperluas. Versi ini baru muncul pada abad ke-17 dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Urdu, Turki, Indonesia, dan Spanyol. Maka tidak heran banyak kalangan yang meragukan keaslian kitab tersebut. Kontroversi kitab ini telah mendorong ulama di berbagai belahan dunia untuk mereduksi beberapa bagian kitab yang dinilai tidak layak. Ketika diterbitkan pertama kali dalam edisi cetaknya di Beirut pada 1985, bagian kitab sudah tak lagi utuh seperti semula. Ada penghilangan di sana-sini, terutama bagian-bagian yang dinyatakan berbahaya dan rentan memicu kesesatan. Pemerintah Arab Saudi pun tak segan melarang peredaran dan pengkajian kitab ini. Larangan tersebut merujuk pada fatwa Syekh Abdullah bin Baz bahwa karya-karya sejenis ini bisa mendatangkan kekufuran. Namun upaya pencekalan kitab ini nyatanya tak menyurutkan kajian dan penelitian mendalam terhadap kitab ini. Di Indonesia, kitab Syams Al-Ma'arif Kubra telah menjadi salah satu kitab kuning yang biasa dipelajari di beberapa pesantren sejak lama. Kontroversi dan polemik mengenai kitab ini
sempat menjadi konsumsi publik ketika Gus Samsudin menyatakan bahwa kitab Syamsul Ma'arif dan kitab Mambaul Hikmah yang kedua-duanya ditulis oleh Al-Buni merupakan rujukannya selama ini dalam mempraktekkan pengobatan dan ilmu gaib. Merespon pernyataan Gus Samsudin, Ustadz Muhammad Faizar, seorang ahli ruqyah, menjelaskan bahwa kitab-kitab seperti itu adalah kitab sihir dan perdukunan. Di Timur Tengah pun sudah ketahuan ini kitab khurafat, kitab sihir, bukan kitab yang mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang murni. Dari peristiwa yang viral itu, kita dapat mengetahui bahwa tradisi mempelajari kitab-kitab karangan Al-Buni ini telah mengakar di sebagian kalangan. Mengutip dari website Perpustakaan Pesantren Tebu Ireng, mereka yang mempelajari kitab karya Al-Buni berpendapat hukum mempelajari kitab seperti ini tidaklah mutlak haram. Alasannya jika para pengamalnya merupakan sosok yang baik serta taat dengan syariat, maka ilmu itu bukanlah ilmu sihir, melainkan ilmu hikmah yang didapat dari pertolongan Allah dan tentunya akan membawa maslahat kepada banyak orang. Oleh karena itu, tidak semua santri diperbolehkan untuk mengikuti kajian kitab ini. Hanya santri yang dianggap sudah layaklah yang dapat mengikuti pengajian, tentu dengan berbagai klasifikasinya. Pandangan terhadap dunia metafisika dan supranatural bervariasi di antara budaya, agama, dan individu. Beberapa orang mengadopsi keyakinan dan praktik metafisika atau supranatural sebagai bagian dari kehidupan spiritual mereka. Sementara yang lain mungkin bersikap skeptis atau menganggapnya sebagai domain yang tidak dapat diuji secara ilmiah, bahkan bertentangan dengan dogma agama itu sendiri.